Horas pemenang, sunai memahasoman nawa poso, ijabina siam marianan, sayang luar matungtong iramoti Tuhan na ibadat ini. Jumpa usahita bani channel Inggo Simalungun. Dalam video kali ini, saya akan membahas suatu tradisi yang begitu melekat dengan masyarakat Batak beberapa puluh tahun yang lalu. Namun sayang, saat ini sudah hampir terlupakan. Seperti apa pembahasannya? Namun sebelum masuk ke sana, jangan lupa dukung terus channel Inggo Simalungun. Subscribe bagi yang belum, nyalakan tanda lonceng agar tetap mendapat notifikasi video-video menarik selanjutnya. Adapun satu tradisi yang saya maksud tadi begitu melekat dengan masyarakat Batak puluhan tahun yang lalu, yakni tradisi marsoban. Barangkali Bapak Inang Pakon Hasoman Nawa Poso sudah tahu apa itu marsoban. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, marsoban ini kira-kira mencari kayu bakar. Saya masih ingat beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya sendiri masih anak-anak, masih duduk di bangku sekolah dasar. Saya ingat ibu saya mengajak saya untuk mencari kayu bakar. Setiap mencari kayu bakar di kampung kami sendiri, di desa kami sendiri, biasanya mencari kayu bakar itu di hutan. Kemudian pilihan yang kedua di sungai, pinggiran sungai tentunya. Nah, ketika kita masuk ke hutan, maka di hutan itu kita akan mencari kayu bakar yang sudah tumbang dan sudah masak, dan itu akan diproses kemudian mulai dari rantingnya dipangkas, dikumpulkan, diikat, kemudian untuk batangnya dipotong kira-kira 1-2 meter menggunakan kapak, dan selanjutnya akan kita bawa ke desa dari hutan dengan jalan yang begitu terjal. Nah, saya ingat betul ketika itu terkadang tubuh kita juga akan tersayat oleh daun-daunan ataupun tertusuk duri dan sebagainya. Namun meskipun demikian, proses marsoban ini sangat menyenangkan tentunya, karena kita menjelajahi hutan-hutan, atau bisa saja batang pohon di hutan itu kita tebang, lalu kita biarkan hingga beberapa bulan sampai dia matang, dan beberapa waktu kemudian kita pergi mengambilnya kembali. Nah, begitu juga ketika mencari soban ataupun kayu bakar di pinggir sungai, kita akan menunggu waktu kapan sungai itu meluap. Jadi setiap meluap, sungai ini akan membawa batang-batang pohon dari muaranya, dan ketika dia meluap, maka batang-batang pohon ini akan tersangkut di pesisir sungai, dan itulah yang akan kita ambil. Nah, di masa marsoban ini, waktu ketika marsoban ini, terkadang meskipun kita tidak janjian ataupun bersama dengan tetangga atau sekampung, bisa saja kita bertemu dengan orang lain atau dengan tetangga kita sendiri di tempat mencari kayu ini. Nah, jadi terkadang kita di sana jumpa secara kebetulan, kemudian ngobrol ketika melaksanakan proses pengambilan kayu bakar. Selain itu, ketika mencari kayu bakar ini, terkadang ada juga yang sengaja mengajak tetangga ataupun
teman ataupun keluarga yang masih berada di kampung itu, dan sama-sama untuk mencari kayu bakar ini ke hutan. Jadi tak hanya sendiri-sendiri, melainkan ada beberapa orang untuk mencari kayu bakar masing-masing yang digunakan untuk memasak di rumah masing-masing tentunya. Kemudian setelah berhasil mengambil kayu bakar ini, membawa ke rumah, nanti akan dijemur kembali di pinggir rumah, di halaman rumah. Dan setelah benar-benar masak ataupun kering, maka kayu bakar ini sudah bisa untuk digunakan. Membahas tentang kayu bakar ini sebenarnya sangat menarik, karena begitu akrab beberapa puluh tahun yang lalu dengan masyarakat Batak. Beberapa seniman Batak justru kerap mengangkat tema marsoban ini ke dalam sebuah lagu Batak tentunya. Ada itu memori di persobanan, ada di persobanan, dan sebagainya. Namun yang saya ingat betul, ada satu lagu yang judulnya di persobanan, yang diciptakan oleh Amang Daulat Hutagaol. Lagu ini sudah beberapa kali dinyanyikan, mulai sejak dulu Joel Simorangkir dan kawan-kawan. Kemudian beberapa tahun yang lalu juga dipopulerkan oleh Marsada Band, di mana dalam bait kedua dari lagu ini dikatakan, Aidi ingot todo peito nadi parsobanani ido nasutar lubahu nau tikiro maribusi. Artinya kira-kira, masih kau ingatkah ketika di persobanan itu? Masih ingatkah kau ketika waktu mencari kayu bakar itu? Itulah yang tidak bisa kulupakan saat ini, karena pada saat itu datang gerimis. Aku membuka bajuku untuk menutupi kepalamu agar tidak terkena dari hujan. Begitulah kira-kira makna dari lagu tersebut. Jadi ceritanya ada sepasang muda-mudi atau naposo, dan mereka dalam lagu ini diceritakan pergi mencari kayu bakar bersama-sama. Dan entah kenapa di dalam lagu ini pada saat itu tiba-tiba hujan turun, gerimis datang. Karena kondisi itu si pemuda tadi pun lantas membuka bajunya dan menaruhnya di kepala dari si perempuan tadi supaya tidak terkena hujan. Menurut pribadi saya sendiri, meskipun pada saat itu gerimis datang, barangkali tidak akan mungkin baju si pemuda ini akan menghalangi gerimis yang datang. Walaupun lagu ini terkesan sedikit lebay, ya karena memang yang diceritakan pada saat itu yakni romantisme di persobanan. Kemudian di akhir lagu ini dikatakan peristiwa itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, dan sekarang mereka tidak pernah bertemu lagi karena barangkali sudah merantau atau bagaimana. Jadi sosok pemuda yang ada di dalam lagu ini bertanya entah di mana keberadaan si perempuan ini pada saat ini, apakah sudah menikah, sudah berkeluarga. Dikatakannya tidak masalah, ya hanya saja dia rindu
bertemu dan melihat secara langsung. Kira-kira seperti itulah inti dari lagu ini. Apa yang dikisahkan dalam lagu ini, begitu juga dengan pengalaman yang pernah saya alami beberapa puluh tahun yang lalu. Saat ini mirisnya sudah hampir terlupakan. Kenapa saya katakan demikian? Sejak beberapa tahun yang lalu, setelah adanya minyak tanah, kemudian kompor bermunculan, kearifan lokal seperti mencari kayu bakar ini sudah mulai menghilang. Karena pada saat itu warga kampung saya ataupun desa saya sudah mulai beralih menggunakan kompor yang menggunakan minyak tanah. Kemudian lanjut beberapa tahun kemudian sampai saat ini orang-orang tidak lagi menggunakan kompor, bahkan sudah beralih ke gas. Jadi secara otomatis tradisi mersoban ini sudah hampir terlupakan. Oleh karena itu otomatis pula bahwa romantisme di persobanan seperti yang dinyanyikan seniman-seniman Batak beberapa waktu lalu, beberapa puluh tahun yang lalu, dan kisah-kisahnya di dalam lagu itu barangkali sudah tidak mungkin lagi, atau bisa dikatakan sudah sangat mustahil untuk terjadi lagi pada zaman sekarang ini. Jadi pada kesempatan ini saya hanya mengulas tentang itu, mengingatkan kembali memori kita tentang suatu tradisi di masa lampau yang begitu menarik, yang begitu berkesan kepada generasi saat ini. Sonai malobi papainang ulasan nabui hanami padas bani Banorangon. Ulang lupa dukung terus channel Inggo Simalungun. Subscribe bagi yang belum, nyalakan tanda lonceng agar tetap mendapat notifikasi video-video menarik selanjutnya yang berkaitan dengan musik, budaya, masyarakat Batak tentunya. Sebagai penutup, saya juga tidak lupa menyampaikan hubani Bapenang Pakon Hasoman Nama Poso Ijabina Siam Marianan tetap beraktivitas sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Jaga kesehatan, tetap menggunakan masker, sesering mungkin mencuci tangan, hindari kerumunan dan tetap menjaga kesehatan. Sunai Malobe, Nabui Hami Padas, Horas, Diatetupa.